Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ridwan dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dengan program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang pertemuan pertama, prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup K3LH pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dengan mata kuliah pembelajaran mikro. Baiklah, selanjutnya pada pertemuan kali ini adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu menjelaskan pengertian prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, menjelaskan peralatan K3LH, melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup, menjelaskan alat-alat pelindung diri, menjelaskan pemakaian alat pelindung diri, dan mengidentifikasi potensi bahaya dan menindaklanjutinya. Adapun sejarah dari K3LH yaitu undang-undang di bidang K3LH sudah ada sejak dulu, tepatnya pada tahun 1970, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada tanggal 12 Januari 1970. Adanya undang-undang ini setelah Belanda hadir di Indonesia dan adanya permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia, sehingga mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri. Namun, kehadiran K3 ini baru dikenal banyak orang pada tahun 2000-an. Selama 30 tahun lebih, K3 tidak berjalan karena kurangnya kesadaran baik dari pengusaha, pekerja, dan Depnaker Trans. Kurangnya kesadaran dari berbagai pihak dikarenakan memang belum adanya insiden kecelakaan ketika bekerja. Selanjutnya itu dasar hukum K3LH. Dasar hukum K3LH telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah segala tempat kerja baik di darat, tanah, air, permukaan air, dan udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu Undang-Undang K3LH. Pemerintah telah menetapkan K3LH yang wajib dilaksanakan perusahaan, instansi, dan lembaga. Kegunaannya yaitu untuk meminimalisir kecelakaan di dalam lingkungan kerja. Undang-Undang K3LH terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang tersebut berisi aturan tentang kewajiban seorang pimpinan atau pemilik tempat kerja dan tenaga pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Undang-undang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-undang ini berisi tentang kewajiban perusahaan dalam memeriksa kesehatan badan, mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja yang baru. Undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu pengertian K3LH. Apa itu K3LH? Keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. K3LH adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup, yaitu mengenai program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang ada di suatu pabrik atau perusahaan atau instansi yang memiliki banyak karyawan atau tenaga kerja. Adapun peralatan K3LH yaitu helm keselamatan atau helm safety. Tujuan menggunakan helm adalah untuk menghindari benturan benda tajam dan berat yang dapat melukai kepala. Selain itu, kepala juga terlindungi dari api, percikan bahan kimia, suhu ekstrim, dan radiasi panas. Helm digunakan utamanya pada pekerjaan konstruksi karena kemungkinan dari bahaya material bangunan yang jatuh dari atas bangunan. Kedua yaitu tali pengaman atau safety belt atau safety harness. Safety harness pada dasarnya adalah bagian dari sabuk keselamatan yang wajib digunakan orang yang harus berhadapan dengan ketinggian
Ada dua macam safety harness, full body harness dan non-full, sesuai SK Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja. Penggunaan full body harness wajib untuk di tempat tinggi yang rawan terjatuh. Ketiga yaitu sepatu boot. Sepatu boot berfungsi untuk melindungi kaki dari tusukan benda tajam, bahan kimia berbahaya, cairan yang terlalu dingin atau panas, dan lain-lain. Keempat yaitu sepatu pelindung atau safety shoes, serupa dengan boot. Sepatu pengaman ini membantu kaki Anda terlindung dari bahaya cairan kimia, tusukan benda tajam, benturan benda berat, dan lain-lain. Sepatu jenis ini umumnya lebih tahan lama dibandingkan dengan macam sepatu yang lain, sehingga dapat tetap berfungsi optimal dalam periode waktu yang panjang. Selanjutnya itu sabuk pengaman. Sabuk pengaman sama seperti safety harness sebelumnya. Alat ini juga digunakan ketika pekerja bekerja di ketinggian. Perbedaan antara safety harness dan safety belt bisa dilihat dari bentuk ikatan dan fungsinya. Bentuk ikatan full safety harness adalah menyelimuti seluruh tubuh, sedangkan safety belt hanya mengikat pada bagian pinggang saja. Alat pelindung diri ini digunakan ketika risiko jatuh dari ketinggian minim, berkebalikan dengan safety harness. Selanjutnya yaitu sarung tangan safety. Beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan larutan kimia, proses pemanasan ataupun komponen benda tajam umumnya mengharuskan pemakaian sarung tangan secara intensif. Mengingat tingginya risiko cedera, beberapa jenis sarung tangan yang paling banyak digunakan yaitu cotton gloves atau sarung tangan berbahan dasar katun, berguna untuk memberi proteksi dari goresan, sayatan, atau luka lainnya. Leather gloves yaitu sarung tangan kulit, memiliki fungsi sama seperti sarung tangan katun, namun material kulit sama seperti umumnya lebih banyak untuk digunakan dan lebih kuat menahan benda yang berpotensi melukai tangan. Selanjutnya itu rubber gloves atau sarung tangan karet, berfungsi untuk melindungi kulit dari kontak langsung dengan minyak dan bahan perekat. Pekerja di laboratorium juga kerap menggunakan sarung tangan karet, serta sarung tangan yang didesain khusus agar mampu melindungi tangan ketika harus bekerja di lokasi yang memiliki aliran listrik baik tegangan rendah maupun tinggi. Selanjutnya itu rompi. Rompi memiliki komponen APD yang baik adalah yang berbahan polyester dan mampu memantulkan cahaya karena telah didesain secara khusus dengan tambahan reflektor. Salah satu fungsi utama menggunakan alat ini adalah supaya pekerja dapat terlihat dengan jelas pada waktu malam hari atau ketika penerangan tak terlalu memadai. Selanjutnya itu kacamata safety. Mata adalah organ vital yang sangat rentan karena teksturnya yang lunak dan hanya dilapisi oleh kulit tipis, yaitu kelopak mata, sehingga penggunaan APD untuk melindungi fungsi mata adalah hal yang wajib dilakukan. Kacamata dapat menjaga mata, baik dari paparan debu maupun asap yang dapat membuat mata iritasi. Percikan cairan kimia yang umumnya terjadi di dalam laboratorium atau cahaya yang sangat terang dan panas seperti di area pengelasan. Ada beberapa jenis kacamata yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu 1. Safety spectacles, digunakan untuk melindungi mata dari partikel yang berterbangan. Dapat juga digunakan untuk menghalau panas berlebihan yang tak dapat ditoleransi oleh mata. Kedua yaitu safety goggles, dipakai ketika lokasi kerja yang harus Anda hadapi terpapar uap, asap, atau kabut yang mengganggu penglihatan. Bentuknya yang dilengkapi dengan segel pelindung di area mata membuat mata Anda terhindar dari percikan cairan yang mungkin datang dari segala arah, serta face shield yang mampu melindungi wajah Anda secara utuh. Terkadang bahaya kilatan api tak hanya terdampak pada mata, namun juga wajah Anda. Selanjutnya yaitu masker atau respirator. Masker pernafasan memiliki fungsi yang
fungsi untuk menyaring cemaran bahan kimia, partikel debu, mikroorganisme, asap, uap, aerosol, atau kotoran lain yang mengotori udara yang Anda hirup, sehingga kesehatan organ pernapasan dapat lebih terjaga dan sehat. Respirator memiliki fungsi mirip seperti masker, hanya saja alat safety ini biasa digunakan di lingkungan kerja berbahaya seperti misalnya lingkungan kimia, nuklir, gua, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prosedur pemakaian alat pelindung diri. Pertama yaitu pakai terlebih dahulu rompi dan sepatu safety khusus. Kedua, pakai helm safety. Ketiga, pakai masker pelindung. Keempat, pakai sarung tangan safety. Kelima, pakai kacamata pelindung. Dan terakhir, pemakaian selesai. Adapun potensi bahaya yang dapat timbul pada suatu pekerjaan yaitu physical hazard atau faktor kimia yang berupa kekeringan, suhu, cahaya, getaran, radiasi. Kedua yaitu chemical hazard atau faktor kimia yang dapat berupa bentuk padat, cair, dan gas. Ketiga, electrical hazard atau bahaya sengatan listrik, kebakaran karena listrik, banyaknya instalasi listrik yang bersifat sementara dan kadang-kadang tidak terkendali. Keempat yaitu mechanical hazard atau bahaya kecelakaan yang diakibatkan oleh peralatan kerja tangan, mesin, sampai kepada alat berat. Physiological hazard yaitu atau yang berkaitan dengan aspek pekerjaan yang monoton yang membuat kejenuhan, lokasi tempat kerja yang sangat terpencil sehingga membuat kebosanan dan lain-lain. Selanjutnya itu cara menindaklanjuti potensi bahaya pada suatu pekerjaan. Pertama, elimination. Kedua, reduction. Ketiga, engineering control. Keempat, kontrol administratif. Kelima, alat perlindungan diri. Adapun elimination yaitu dengan memakai teknik ini bahaya dihilangkan benar-benar dari tempat kerja atau ruang kerja. Sedangkan reduction yaitu teknik ini tidak bisa menghilangkan bahaya K3 seperti teknik pertama, tetapi cuma turunkan tingkat bahayanya. Ketiga yaitu engineering control, yaitu teknik diaplikasikan lewat cara lakukan eksperimen atau modifikasi untuk kurangi paparan bahaya dari sumbernya. Keempat yaitu kontrol administratif. Dengan memakai teknik yang satu ini, bahaya dikontrol dengan menyiapkan mekanisme operasi atau SOP, penyusunan jam kerja, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu alat pelindung diri, yaitu paparan bahaya dikontrol dengan memakai alat pelindung diri yang sesuai. Cukup sekian pemaparan materi K3LH pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi. Selanjutnya, peserta didik diharapkan membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Baiklah, saya akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.